Salam jumpa lagi, Bapak Ibu, saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki hari Rabu Prapaskah pertama, 12 Maret 2025. Mari kita merenungkan sabda Tuhan untuk mendapatkan inspirasi bagi perjalanan ziarah iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada banyak orang yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita masih berada di minggu pertama masa Prapaskah, sebuah waktu istimewa untuk merenung, bertobat, dan memperbaharui diri. Bacaan hari ini mengajak kita untuk bertanya secara jujur, apakah saya sungguh bertobat ataukah saya hanya sekedar menjalani rutinitas rohani? Dalam Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32, Yesus menegur orang banyak karena mereka menuntut tanda ajaib untuk membuktikan bahwa ia benar-benar Mesias. Yesus berkata, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tanda Yunus, seruan untuk bertobat. Apa maksud Yesus dengan tanda Yunus? Kita tahu bahwa Nabi Yunus diutus Allah ke kota Niniwe, sebuah kota besar yang terkenal karena kejahatannya. Ia berseru, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Mendengar seruan Yunus, raja dan seluruh penduduk Niniwe bertobat. Mereka berpuasa, mengenakan kain kabung, dan berseru kepada Allah memohon ampun. Inilah tanda Yunus, panggilan untuk bertobat dengan hati yang sungguh-sungguh. Yesus mengingatkan bahwa orang Niniwe bertobat hanya dengan mendengarkan Yunus, seorang nabi biasa. Tetapi orang-orang sezaman Yesus justru menuntut tanda ajaib, meskipun Sang Juru Selamat sendiri ada di depan mereka. Sebagai sebuah pertanyaan refleksi, apakah saya menunggu tanda besar dari Tuhan baru mau bertobat? Ataukah saya sudah peka pada suara Tuhan dalam hal-hal kecil? Bertobat bukan sekedar simbol tetapi perubahan hati. Penduduk Niniwe tidak hanya merobek pakaian mereka atau berpuasa sebagai formalitas. Mereka sungguh-sungguh berubah. Melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesal Allah. Kadang kita berpikir pertobatan hanya soal mengikuti misa lebih sering, berpuasa setiap Jumat, mengaku dosa karena sudah waktunya. Tetapi apakah hati kita juga berubah? Prapaskah bukan soal ritual kosong. Jika kita masih marah, dendam, atau bersikap egois, apakah puasa dan doa kita sungguh bermakna? Yesus mengundang kita, pertama berpuasa dari kata-kata kasar, dan menggantinya dengan kata yang membangun. Yang kedua, berhenti bergosip dan mulai membicarakan hal baik tentang orang lain. Yang ketiga, menghentikan kebiasaan menyakiti hati orang dan memulai kebiasaan membantu sesama.
sebagai sebuah pertanyaan refleksi buat kita. Apakah saya hanya bertobat secara lahiriah? Ataukah saya benar-benar mengubah sikap dan cara hidup saya? Yang ketiga, Yesus tanda besar yang sering kita abaikan. Orang banyak menuntut tanda ajaib, tetapi mereka gagal melihat bahwa Yesus sendiri adalah tanda terbesar dari kasih Allah. Kadang kita juga seperti mereka, kita bertanya, Tuhan, tunjukkan mukjizat agar saya percaya. Kalau Engkau baik, kenapa saya masih susah? Kapan Engkau menjawab doa saya? Padahal tanda-tanda Tuhan sudah ada di sekitar kita. Nafas kehidupan yang kita miliki setiap pagi. Orang-orang baik yang menemani kita di masa sulit. Harapan kecil yang terus muncul meski masalah datang bertubi-tubi. Kita tidak butuh tanda besar untuk percaya. Salib Yesus sudah cukup menjadi tanda kasih Allah yang tak terukur. Sebagai sebuah pertanyaan refleksi, apakah saya masih menuntut bukti dari Tuhan atau saya sudah melihat tanda kasih-Nya dalam hidup saya sehari-hari? Saudara-saudara dikasihi Tuhan, bertobat dalam tindakan sederhana menjadi hal yang penting. Untuk menghidupi pesan Injil hari ini, mari kita buat langkah kecil yang nyata. Perbaikan dengan seseorang yang pernah berselisih dengan kita, meski hanya dengan sapa yang hangat. Atau mengurangi kebiasaan buruk, entah itu bergosip, menunda pekerjaan, atau bersikap egois. Juga melakukan kebaikan spontan, membantu seseorang tanpa diminta sekecil apapun itu. Saudara-saudari dikasihi Tuhan, Yesus mengingatkan bahwa tanda terbesar dari kasih Allah sudah ada di depan kita. Dalam pribadinya, dalam salibnya, dan dalam setiap anugerah hidup yang kita miliki. Masa Prapaskah ini, mari kita bertobat seperti penduduk Niniwe. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan hati yang berubah dan dengan tindakan yang nyata. Semoga pertobatan kita menjadi langkah awal menuju Paskah yang penuh sukacita, di mana kita benar-benar mengalami kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Amin. Tuhan bersamamu, semua kita sekalian. Semoga kita kenangkan dalam doa-doa kita dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.